sampaikan, dan selanjutnya Mbak Puan juga akan mengatakan atau memberitahu hal-hal yang sebagai Ketua BP akan kita lakukan setelah nanti selesainya hasil perhitungan suara setelah diumumkan oleh KPU. Terima kasih. Pertama-tama saya sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga bangsa yang telah membantu dan memperjuangkan serta memilih PDI Perjuangan. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh struktur partai, simpatisan, dan semua pihak yang telah membuat insya Allah bahwa sesuai dengan hasil quick count yang sampai saat ini, alhamdulillah kami bisa menyatakan bahwa PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu legislatif tahun 2014. Semoga penghitungan suara ini akan terus dijaga, dikawal di TPS-TPS yang ada di seluruh Indonesia, sehingga memang suara yang akan dilaporkan atau dikirim kepada KPUD dan KPU Pusat tidak akan ada terjadi distorsi ataupun kecurangan-kecurangan dalam perjalanannya. Dan saya sebagai Ketua BP Pemilu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan pers yang selama ini sudah mendukung dan berusaha untuk bisa memberikan berita-berita yang objektif kepada PDI Perjuangan, juga kepada Pak Jokowi. Semoga kerjasama ini bisa kita teruskan di dalam proses menuju Indonesia hebat dalam proses pemilihan presiden yang akan datang. Saya tentu saja juga tidak bisa satu persatu mengucapkan ucapan terima kasih. Yang pasti dalam perjalanan selama memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dan keyakinan kami yang ada di PDI Perjuangan ini, tidak mungkin kemudian PDI Perjuangan bisa diberikan kesempatan dalam tahun penentuan ini untuk bisa menjadi pemenang pemilu dengan suara yang cukup naiknya itu cukup lumayan dibandingkan pada tahun 2009 yang lalu. Pasti ini semua adalah karena kerja keras kita bersama, yang sama-sama mempunyai keyakinan, yang sama-sama mempunyai cita-cita bahwa dengan bersama-sama kita akan bisa mewujudkan Indonesia hebat ke depannya. Sebelum saya akhiri, saya ingin membacakan satu pantun yang insya Allah bisa kemudian mengingatkan kita terus akan perjuangan kita selama ini dalam melaksanakan pemilu legislatif dan akan diteruskan dalam pemilu presiden. Jalan pagi pergi ke Menteng, membeli buah sampai 4 ikat. Pemilu kini saatnya banteng, menang berjuang untuk Indonesia hebat. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Apa? Hah? Aduh. Pantunnya tadi terlalu cepat, Mbak. Oh. Jadi diulangin lagi pantunnya ya. Nanti terakhirnya nyanyi Padamu Negeri. Langsung ya, Mbak. Jalan pagi pergi ke Menteng, membeli buah sampai 4 ikat. Pemilu kini saatnya banteng menang, berjuang untuk Indonesia hebat. Amin. Kita nyanyi. Baik, rekan-rekan wartawan semua media, Ibu Mega maupun Mbak Puan yang kami hormati, mari kita berdiri, kita sama-sama bernyanyi Padamu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri. Padamu Negeri, tadi itu lagu yang dinyanyikan di akhir konvensi pers PDI Perjuangan. Tadi ada Puan Maharani, Ketua Bapilu, dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
Masih di live event Memilih Wakil Rakyat, saya ingin meminta komentar Dewan Pakar Metro TV yang saat ini juga sudah hadir dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mitra Metro TV ketika melakukan quick count hari ini. Saya ingin ke Pak Saldi dulu, Saldi Isra, Pakar Hukum Tata Negara, juga Dewan Pakar Metro TV. Apa kejutan terbesar dari hasil quick count hari ini menurut Anda? Ya, kejutan terbesarnya menurut saya, semua partai tidak bisa mencapai target yang dia perkirakan. Nah itu, jadi misalnya kayak PDIP memperkirakan akan di atas 20 bahkan sampai 25, itu terjadi hanya mendekati angka 20 saja, dan itu kejutannya. Jadi dulu mungkin Mas Burhan tahu kalau orang partai dihitung perkiraannya dengan jumlah suara, itu jangan-jangan pemilih menjadi 200%. Tapi hari ini angka itu terlihat di lapangan dan itu hampir semuanya di bawah dari yang mereka perkirakan. Jadi sesungguhnya tidak ada pemenang dominan? Tidak. Jadi kalau kita kaitkan bahwa kalau tadi disebut oleh Mbak Puan Maharani bahwa PDIP memenangkan, itu menang dalam jumlah yang tidak mencapai absolute majority, di atas 50%. Jadi hanya lebih suaranya dibandingkan 9 peserta yang lain. Nah, itu artinya apa? PDIP sebetulnya belum mencukupi modal untuk melangkah ke tahap berikutnya. Karena hasil pemilu legislatif kita itu punya ketersambungan dengan pemilu presiden. Ya, kalau dibaca undang-undang tentang pemilu presiden, itu ada syarat presidensial threshold. Partai atau gabungan partai politik baru bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden kalau suara sah secara nasionalnya itu minimal 20%. Atau jumlah kursi di DPR itu jumlahnya 25%. Ya. Kalau dilihat hasil quick count ini, ya, itu sebetulnya tidak ada satupun partai politik yang bisa mengajukan secara mandiri tanpa perlu bergabung dengan partai lain untuk calon presiden ke depan. Yang paling dekat dengan posisi yang ada dalam Undang-Undang Pilpres itu adalah PDIP 19,03%. Artinya kalau PDIP akan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, PDIP tidak punya pilihan lain, dia harus dapat dukungan dari partai-partai lain. Minimal kalau angka itu menjadi tidak ada perubahan dengan partai politik yang jumlah suara sah secara nasionalnya 1%. Begitu. Oke, saya ingin minta tanggapan Pak Kiki. Pak Kiki, kalau tadi kejutannya seperti itu, ada hal lain yang Anda lihat dari hasil quick count ini, bagaimana membacanya? Ya, kalau kami dari PPAD, sebenarnya perkiraan kami tidak jauh dari apa hasil ini. Tidak jauh? Tidak jauh, hanya saja barangkali yang menggembirakan buat kita adalah bahwa penyelenggaraan pemilu kelihatan lebih baik dari yang sudah-sudah. Dan sampai saat ini, oleh karenanya itu masih berjalan dengan aman. Satu harapan barangkali ke depan dari perolehan suara seperti ini, diharapkan pengelompokan ini paling tinggi akan menjadi 3 kelompok, bahkan diharapkan menjadi 2 kelompok, sehingga nantinya kemungkinan untuk membentuk second kabinet ahli, kabinet profesional itu menjadi lebih dekat. Nah, dengan terbentuknya kabinet ahli itu, maka pencapaian tujuan nasional untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur bisa itu tercapai. Lebih memberi harapan. Oke, nanti kita lanjutkan setelah pariwara. Pemirsa tetaplah di live event Memilih Wakil Rakyat.